Peringatan darurat warna hitam, singgung 100 hari pemerintahan presiden terpilih. Peringatan darurat dengan lambang Garuda sebelumnya pernah digunakan masyarakat Indonesia untuk mengawal putusan MK dan jalannya Pilkada ke 2024. Gerakan ini awalnya merupakan respons masyarakat terhadap dinamika politik yang terjadi seputar Pilkada ke 2024. Saat itu, fokus utama gerakan adalah mengawal putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait syarat pencalonan kepala daerah dan kritik terhadap keputusan DPR yang dinilai mengabaikan putusan tersebut. Jika sebelumnya peringatan darurat menggunakan warna biru, kali ini lambang Garuda tersebut memiliki latar belakang warna hitam. Latar hitam yang digunakan pada gerakan terbaru ini menyiratkan urgensi yang lebih tinggi dan keprihatinan yang lebih mendalam terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berbeda dengan gerakan sebelumnya yang fokus pada isu politik, peringatan darurat Indonesia Gelap muncul sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang lebih langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam poster Indonesia Gelap, ada beberapa poin berisi kritik terhadap pemerintah. Berikut ini poin-poin yang dikritik. Polisi diberesin. Tuntutan pertama ini menyoroti urgensi reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia Polri. Masyarakat menilai bahwa institusi kepolisian memerlukan pembenahan menyeluruh, mulai dari penghapusan impunitas hingga pemberantasan korupsi di internal kepolisian. Tuntutan ini muncul setelah berbagai kasus kontroversial yang melibatkan oknum polisi yang dinilai mencoreng citra institusi dan menurunkan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, diberesin tidak hanya berarti membersihkan institusi dari oknum bermasalah, tetapi juga mencakup reformasi sistemik dalam rekrutmen, pendidikan, penempatan, hingga sistem pengawasan internal. Masyarakat menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian. Energi buat rakyat. Poin kedua fokus pada permasalahan energi, terutama terkait kebijakan subsidi energi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Kelangkaan gas LPG 3 kg menjadi pemicu utama tuntutan ini, di mana masyarakat menilai bahwa kebijakan energi saat ini belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Tuntutan ini juga mencakup kritik terhadap kebijakan bagi-bagi tambang yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak. Masyarakat menginginkan pengelolaan sumber daya energi yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan energi domestik sebelum berorientasi pada ekspor. Kenaikan tarif hidup rakyat, aspek kesejahteraan menjadi fokus pada poin ketiga ini. Masyarakat mengkritisi pemotongan anggaran di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum. Tuntutan ini muncul dari keprihatinan bahwa kebijakan penganggaran tidak sejalan dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi global dan domestik, publik menilai bahwa justru seharusnya ada peningkatan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan rakyat. Transportasi umum yang terjangkau dan berkualitas, misalnya, dianggap sebagai kebutuhan mendasar yang perlu mendapat prioritas dalam kebijakan anggaran. Ditunaikan tukin dosen, guru dan ASN. Kesejahteraan aparatur negara, khususnya tenaga pendidik dan ASN, menjadi sorotan dalam poin keempat. Keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja Tukin telah menimbulkan keresahan di kalangan pegawai negeri dan tenaga pendidik yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan pendidikan. Tuntutan ini tidak hanya soal pembayaran yang tertunda, tetapi juga tentang penghargaan terhadap profesi pendidik dan pelayan publik. Masyarakat menilai bahwa kesejahteraan para pendidik dan ASN berkorelasi langsung dengan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Output MBG diperbaiki. Program makan bergizi gratis MBG menjadi fokus pada poin kelima. Meskipun program ini memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, implementasinya dinilai belum optimal dan memerlukan evaluasi menyeluruh. Publik menuntut adanya perbaikan dalam efektivitas program dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Hal ini mencakup sistem pendataan yang lebih akurat, mekanisme distribusi yang efisien, dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan program ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Lawan mafia tanah dan LINGS RKN pejabat tol. Poin terakhir menyoroti permasalahan dalam tata kelola pertanahan dan infrastruktur. Praktik mafia tanah yang masih marak terjadi telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Tuntutan ini juga mencakup evaluasi terhadap kinerja pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan jalan tol dan infrastruktur terkait. Masyarakat menginginkan adanya pemberantasan sistematis terhadap praktik mafia tanah dan reformasi dalam pengelolaan infrastruktur publik. Tuntutan ini mencerminkan keinginan publik akan tata kelola yang lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Munculnya peringatan darurat Indonesia Gelap dengan gerakan pentol merupakan manifestasi dari keresahan masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Gerakan ini tidak hanya menunjukkan kepedulian publik terhadap isu-isu sosial dan ekonomi, tetapi juga menjadi bukti bahwa media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyuarakan aspirasi dan mendorong perubahan.